Hai, kali ini saya mau nyoba touring ya, touring pakai Yamaha Fazio, ditemenin nama ini Kawasaki Ninja 2,5 ABS. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Dan setelan saya lah kayak gini aja, karena setelan santai gitu, setelan nggak usah kebut-kebutan, walaupun ditemenin sama Ninja. Ya, gimana nanti di jalan lah. Oke, stay tune bro. Kita mau touring ke Karangpotong ya. Kita kan ini dari Bandung ke Karangpotong tuh kisaran berapa? 3 jaman lah ya kalau kurang lebih. Insya Allah kita PP nih. Oke, mantap. Nih kita sambil ngecas ya. Nih maksud saya itu Type C tuh, ininya Type C. Kalau yang PC kan USB. Ini Pro Max ya, Pro Max, iPhone 11 Pro Max. Masukin, ngecas nggak? Oke, ngecas ya. Oke, mantap. Oke, Bismillah. Jadi didorong dulu baru diputar ya. Kita cuma 2 motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi nih di Gotex Channel. Kali ini nyobain Yamaha Fazio 125 touring atau perjalanan lumayan jauh, kurang lebih 230 km PP ya, pulang pergi. Kita nyobain touring bersama Ninja 250 Fi ke Karangpotong via Ciwidey, Naringgul. Nah, kalian pasti tahu dong kayak gimana trek di sana. Jalan di sana tuh seperti apa. Nah, karena jauhnya perjalanan, kita isi bensin dulu biar tenang di perjalanan ya. Isi bensin dulu, bosku. Full tank lah. Full tank. Sip. Berapa? 18. 18. Baru. Ini tos lah 18.000. Ya non. Cocokan nih mak. Ayo kita nol kan ya tripnya ya. Wih, ini lagi pada mau saat mori, mantap. Wih. Ayo. Ciwidey ya. Ayo atuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi sudah isi bensin di full tank, terus saya reset juga ke 0, jadi biar ketahuan berapa kilometer itu perjalanan saya dari sini gitu. Kalau dari rumah ke pom bensin tadi itu cuma 1 kilo. Nah, kita coba lihat handlingnya Fazio kalau di jalan. Rame ya, cukup ramai lah ya kalau kayak gini. Pakai selap salip juga ya, terlihat nanti di video seperti apa, tinggal dinilai sendiri aja. Kalau bagi saya ya lumayan enak gitu, karena ringan nih motor. Dan kebetulan memang si torsinya memang gede ini, kalau nggak salah 10, sekian Newton meter, jadi lebih besar dibandingkan kompetitornya. Jadi kalau buat kita nyalip itu lebih pede tuh dalam artian gini loh, tarikannya tuh ada gitu, terus nggak ngempos di tengah-tengah gitu. Jadi pas kita mau nyalip, misalkan contoh ya,
nyalip seperti ini. Set, iya, gaspol. Oh, kita bisa lewat dan itu benar-benar kelewat gitu ya. Ini juga, iya, gas. Nah, pede gitu. Nah, kita ngikutin mobil di belakang, terus nyalip gitu. Terus yang ini juga, set, masuk, gas. Nah, itu si torsinya dapat gitu, si apa namanya tarikannya tuh dapat. Ada lagi, masih banyak nih contohnya nih. Nih kayak gini kan. Oh, itu ada ketemu sama si Scoopy deh. Ini juga contohnya nih, set, kita ambil kanan, set, gas. Mantap. Nah, ini lagi contoh. Oh, ini kan panjang nih bis nih. Kita gas, set. Oh, kan kita lewat gitu. Jadi pede, enak gitu. Gimana ya? Misalkan orang lain bilang, "Wah, Beat saya juga, Mio saya juga, atau Scoopy saya juga bisa kayak gitu." Emang bisa, saya juga tahu. Tapi tingkat kepedeannya itu ya, tingkat kepedeannya itu berhubung torsinya ini lebih gede, jadi lebih enak gitu dibandingkan sama kompetitornya. Bukan berarti saya bilang jelek ya, kompetitornya enggak. Cuman kalau ini Fazio, kalau menurut saya lumayan sih. Nih contoh lagi, kita mau nyali Fortuner nih, set. Iya, Fortuner ini tadi kencang terus dia di belakang tadi. Kita ikutin terus sampai kita salip lagi. Terus kita coba lagi nih, ini di depan Jalak Harupat ya, Jalak Harupat. Kita gas. Ini kita berusaha konstan di 60 70, 60 70, kadang 80 gitu. Konstan, set. Nah, kita salip lagi nih, set. Kan? Jadi lebih banyak di kanan kita nih, karena emang lebih fokus ke konstan gitu. Nggak kebut-kebutan banget, cuman lebih ke konstan aja. Tuh masih nyalip lagi. Di depannya ada Mio nih, Mio lama nih. Wah, dia lihat tuh sampai bergelembung kayak gitu. Waduh, mantap di jiwa dan raga ini. Tapi untungnya dia ke pinggir ya. Itu berarti dia ngasih jalan buat kita. Nah, ini kita cruising. Namanya tuh lebih konstan ya, cruising di 70, 60, 80 km per jam. Nah, udah nyampe ke daerah Ciwidey, dan di sini pasti untuk kecepatan kita kurangin karena memang banyak tikungan dan pemandangannya juga lumayan bagus untuk cuci mata. Buat kalian yang pengen healing karena pushing, walking, silahkan bisa ngegas bareng ke sini ya, touring bareng ke sini, atau hanya sekedar San Mori juga bisa. Nah, daerah ini nih yang banyak selfie, orang-orang banyak selfie tuh di sini. Ini namanya saya nggak tahu juga namanya sih, pokoknya perkebunan Ranca Bali sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah loh, kalau salah ya maafkan. Tapi yang jelas ini pemandangannya enak. Terus jalanannya juga bagus ya, si aspalnya tuh. Jadi nggak rusak jalannya enak, lemes gitu. Nah, ini ada tikungan juga. Ternyata enak juga nih bawa Fazio ke sini ya. Tadinya saya sudah pesimis, wah ini kayaknya kalau bawa motor kecil nggak enak deh kalau ke jalanan gunung kayak gini kan. Ternyata setelah saya coba pakai Fazio ya lumayan mumpuni sih. Dan terdengar kalau misalkan si Ninja, yang teman saya itu yang bawa Ninja, kalau dekat itu kan si suara knalpotnya kedengeran. Tapi kalau misalkan nggak kedengeran, itu tandanya ketinggalan agak jauh. Kenapa bisa ketinggalan agak jauh? Ya karena ini kan banyak tikungan. Kalau misalkan di motor kecil, contohnya kayak di motor Fazio seperti ini, di tikungan itu lebih cepat yang ini, karena handlingnya lebih mantap gitu. Ini saya coba nyalip mobil sama truk, padahal ini agak nanjak loh. Bahkan ya nanjak sebenarnya ini. Kalau misalkan di video ya memang nggak kelihatan, tapi enak aja gitu pakai Fazio tuh, si torsinya ada aja gitu. Mantap guys. Ini dia jalan yang mirip sirkuit ya, tapi bukan sirkuit sebenarnya. Maksudnya inilah ada belokan, tanjakan, terus kosong juga. Terus pemandangannya juga indah gitu. Jadi mirip sirkuit. Karena lowong gitu ya, jarang pengendara. Enak banget tuh bawa Fazio tuh, kayak nggak bawa beban. Dia handlingnya lumayan, terus torsinya dapat si tenaga tarikan awalnya, putaran bawahnya ada.
terlihat di video ini ya, ini jalanan gunung loh, nanjak ini sebenarnya. Cuman kalau di video memang nggak kelihatan. Nah, saya bisa nyalip mobil yang di depan saya itu dengan cukup mudah. Jadi nggak apa namanya, nggak peperakat gitu, nggak ngeyembe, nggak apa namanya itu, nggak ngempos ya. Misalkan kita butuh tenaga nih, kita gas ya, dia jalan gitu, jalannya jadi nggak mengkhawatirkan gitu, waduh ini nyampe nggak gitu, nggak ngempos lah kalau bahasa Indonesianya. Terlihat juga di sini, saya bermanuver, ini jalanan agak nanjak juga. Nah, saya bermanuver di 60 km per jam gitu ya, di tikungan. Ini 40. Ini cukup mudah sih untuk handlingnya tuh ya, khasnya Yamaha lah. Kalau misalkan yang udah terbiasa dengan motor Yamaha udah tahu lah ya. Nah, di depan ini turunan. Kalau tadi kan tanjakan, nih di depan ada turunan. Nah, ini disebutnya tuh tanjakan 1000. Nah, kalau dari arah bawah, kalau dari arah sana tuh nanjak ke sini ya. Kalau kita ini turun, ini namanya tanjakan 1000. Cuma nanjaknya dari arah sono ya, dari arah laut. Kalau ini kan kita perjalanan mau ke laut. Nah, kalau saya di sini posisi dari atas ke bawah, jadi menguji pengereman. Nah, menguji pengereman. Di sini terdengar jelas lah ya, si suara knalpot Ninja itu perlahan menjauh gitu, karena memang kalau motor-motor gede jalan sini tuh otomatis pada pelan gitu. Karena kalau misalkan cepet juga malah ngeri, ngilu lah ya. Takut nggak ke rem, jadi takut nggak ke rem, takutnya bablas gitu. Kalau di video memang sih nggak kelihatan, wah ini apaan sih, jalan nanjak atau turun tuh nggak kelihatan banget. Makanya harus cobain dulu deh ke sini gitu, sebelum komen yang enggak gitu. Mungkin sampai sini dulu ya untuk video ini. Nanti kita lanjut ke part 2. Mudah-mudahan secepatnya bisa di-upload. Pokoknya kurang lebihnya saya minta maaf ya. Ini hanya share pengalaman pribadi saya. Ya, jadi lumayan ya, ternyata Fazio dibawa ke Karangpotong. Maksudnya bukan dibawa ke Karangpotong, dibawa ke jalur Ciwidey bersama Ninja. Terbilang gimana, Bos? Terbilang lumayan cukup gitu. Jadi bukan lumayan doang, tapi lumayan cukup baik lah untuk powernya. Untuk dicoba sendiri, boleh dicoba nanti ya bareng sama ya. Pokoknya intinya gini, ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya tuh yaitu shocknya itu agak keras, tapi kalau udah terbiasa ya terbiasa, biasa aja gitu bosku.